Halo Sobat Pintar, jumpa lagi dengan saya Kevin. Di video kali ini kita akan belajar tentang integral, atau sering dikenal dengan anti turunan. Seperti namanya, materi ini akan kita pelajari setelah kita belajar tentang turunan. Nah, sebelumnya, mari kita sedikit mengingat tentang turunan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jika kita punya fungsi fx, x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat ditambah 7x ditambah 8, kita turunkan fungsi ini akan menghasilkan f aksen x pangkat 3 diturunkan menjadi 3x kuadrat, 3x kuadrat diturunkan menjadi 6x, 7x diturunkan menjadi 7, dan 8 konstanta akan hilang, atau 0. Nah, proses dari atas ke bawah ini dinamakan turunan. Nah, integral adalah kebalikan dari turunan, yaitu proses mengubah bentuk dari yang bawah ke atas. Kita namakan dengan integral. Dari situ kita memperoleh definisi integral seperti ini. Jadi integral dari bentuk kx pangkat n kita integralkan terhadap x. Jadi dx ini artinya diintegralkan terhadap x menghasilkan k per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Nah, c ini adalah konstanta karena konstanta dari suatu fungsi yang kita turunkan akan hilang. Maka kalau kita mengintegralkan, pasti hasilnya ada suatu konstanta. Nah, konstanta ini nanti kita akan bisa cari kalau misalkan ada informasi yang mendukung kita untuk mencari konstanta. Kita akan pelajari nanti di sifat-sifat integral. Oke, selanjutnya kita coba untuk mengambil contoh bagaimana cara mengintegralkan sebuah bentuk atau sebuah fungsi. Misalkan kita mengintegralkan x pangkat 5 terhadap x. Dari sini kita peroleh k-nya sama dengan 1, kemudian n-nya sama dengan 5. Sehingga kita bisa mendapatkan hasil integralnya, karena k-nya 1 berarti 1 per 5 tambah 1 x pangkat 5 tambah 1 plus c. Maka diperoleh 1 per 6 x pangkat 6 plus c. C-nya dengan konstanta. C-nya adalah konstanta. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk mengintegralkan 4x kuadrat atau 4x pangkat 2 dx. Maka di sini kita peroleh k-nya adalah 4, n-nya 2. Maka diperoleh hasilnya adalah 4 per 2 tambah 1 x pangkat 2 tambah 1 plus c. Sehingga kita bisa mendapatkan hasilnya 4 per 3 x pangkat 3 plus c. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang sifat-sifat integral. Yang pertama, integral dari jumlahan fungsi akan sama dengan masing-masing integral dari fungsi tersebut. Langsung kita ambil contoh ya. Misalkan kita punya integral 4x pangkat 3 ditambah 2x dx, maka hasilnya akan sama dengan integral 4x pangkat 3 dx ditambah integral 2x dx. Nah, jadi integral jumlahan maka akan sama dengan jumlahan dari integral masing-masing suku atau masing-masing fungsi tersebut. Nah, dari sini dengan definisi integral kita bisa memperoleh n-nya 3 berarti ya. Berarti kita bisa mendapatkan hasilnya 4 per 3 tambah 1, 4. X pangkat 3 tambah 1, 4. Plus C, katakanlah konstanta kita kasih nama C1, ditambah di sini n-nya berarti 1 ya. 2 per 1 tambah 1, 2. X pangkat 1 tambah 1, 2 lagi, plus C2. Nah, karena ini konstanta, ditambahkan dengan konstanta, maka akan menghasilkan suatu konstanta juga. Nah, dari sini kita bisa memperoleh hasil 4 bagi 4 sama dengan 1. X pangkat 4 ditambah 2 per 2, 1 lagi. X kuadrat plus kita namakan C. Karena C1 tambah C2
akan menjadi konstanta baru. Nah, kita namakan dengan C. Itu sifat yang pertama. Selanjutnya, sifat yang kedua, ketika kita punya integral dari K ini konstanta, dikalikan Fx, diintegralkan terhadap X, maka akan sama dengan K dikalikan dengan integral Fx dx. Contohnya, ketika kita punya integral dari 6x kuadrat dx, maka konstanta 6 ini bisa kita keluarkan, atau kalau di sini bisa dianggap sebagai koefisien ya. Kita bisa keluarkan menjadi 6 dikalikan dengan integral x kuadrat dx. Nah, dengan definisi kita bisa mendapatkan 6 dikalikan dengan n-nya 2 ya, berarti 1 per 2 tambah 1, 3, x pangkat 3 plus c. Diperoleh 6 kali sepertiga, 2, x pangkat 3 plus c. Nah, habis ini kita akan latihan beberapa soal tentang integral. Nah, yang pertama kita coba untuk mengerjakan latihan ini. Tentukan nilai dari integral 2x pangkat 5 min 3x kuadrat plus 5 dx. Nah, dari definisi dan sifat-sifat integral, maka kita bisa langsung mengerjakan soal ini. Integral 2x pangkat 5 min 3x kuadrat plus 5 dx. Nah, dari sifat yang pertama tadi ya, maka kita bisa mendapatkan langsung 2x pangkat 5, k-nya berarti 2, n-nya berarti 5, maka kita langsung mendapatkan 2 per 5 tambah 1 adalah 6, x pangkat 5 tambah 1, 6, dikurangi 3 per 2 tambah 1, 3, x pangkat 2 tambah 1, 3 lagi, ditambah, nah 5, di sini kan ada x pangkat 0 ya, maka 5 per 1, 5, x-nya menjadi pangkat 1, 5x. Nah, jadi kita katakan kalau ada sebuah konstanta, maka diintegralkannya tinggal kita tambahkan x, jadi 5x plus c. Nah, dari sini diperoleh 2 per 6, kita sederhanakan 1 per 3, x pangkat 6 dikurangi x pangkat 3 ditambah 5x plus c. Oke. Latihan selanjutnya. Nah, jika kita punya f aksen x atau turunan dari fungsi fx 3x kuadrat ditambah 5x ditambah 7, kita diminta untuk menentukan fungsi fx. Seperti yang kita bahas tadi, untuk mengubah dari f aksen ke fx, maka kita bisa lakukan dengan integral ya, kebalikan dari turunan. Jadi, fx bisa kita peroleh dengan mengintegralkan f aksen x terhadap x. Nah, sama aja dengan integral 3x kuadrat plus 5x plus 7 dx. Nah, diperoleh dengan sifat integral dan definisi integral 3 per 2 tambah 1, 3 x pangkat 3 plus 5 per 1 tambah 1, 2 x pangkat 2 ditambah 7x plus c. Nah, disederhanakan 3 dibagi 3, 1 ya, x pangkat 3 plus 5 per 2 x kuadrat plus 7x plus c. Oke, latihan soal selanjutnya, soal nomor 3. Jika f aksen x sama dengan 5x pangkat 4 ditambah 6x kuadrat ditambah 2x, dan f1 sama dengan 15, maka tentukan nilai f2. Untuk mengerjakan soal ini, yang pertama kita harus menemukan dulu fx-nya. Sama dengan soal nomor 2 tadi, kita akan mendapatkan fx
dengan mengintegralkan f aksen x. Jadi fx sama dengan integral dari f aksen x dx. Diperoleh fx sama dengan integral dari 5x pangkat 4 ditambah 6x kuadrat ditambah 2x dx. Dari sini kita memperoleh 5 per 4 tambah 1, 5. X pangkat 4 tambah 1, 5. Kita bisa langsung kita tulis 5, nggak apa-apa ya. Ditambah 6 per 2 tambah 1, 3. Ditambah X pangkat 2 tambah 1 atau 3. Ditambah 2 per, ini 1 tambah 1, 2. X pangkat 1 tambah 1 atau 2. Plus C. Nah, kalau misalkan nanti kalian udah terbiasa, ini sudah tidak perlu ditulis lagi. Nanti langsung ketemu hasilnya. X pangkat 5 ditambah 2X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 plus C. Nah, ini kita sudah mendapatkan fx. Tapi kita masih belum tahu C-nya berapa. Nah, untuk mencari C, kita memanfaatkan informasi yang ada di soal. Karena F1 sama dengan 15, maka kita bisa mendapatkan nilai C. Kita masukkan F1 sama dengan 15. Nah, kita masukkan F1, X-nya kita ganti dengan 1. Jadi 1 pangkat 5 ditambah 2 kali 1 pangkat 3 ditambah 1 pangkat 2 ditambah C, nilainya akan sama dengan 15. 1 pangkat 5, 1 ditambah 2 kali 1 pangkat 3, ini 2 ditambah 1, ini hasilnya 4. 4 ditambah C sama dengan 15. Dari sini diperoleh C sama dengan 15 kurangi 4, 11. Nah, jadi fx-nya akan berubah. Diperoleh fx-nya sama dengan x pangkat 5 ditambah 2x pangkat 3 ditambah x kuadrat ditambah C-nya udah kita temukan 11. Nah, gampang deh untuk mencari F2. Tinggal kita ganti X-nya dengan 2. Maka 2 pangkat 5 ditambah 2 kali 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 11. Diperoleh 2 pangkat 5, 32 ditambah 2 pangkat 3, 8 kali 2, 16 ditambah 2 pangkat 2, 4 ditambah 11. Maka hasilnya akan menjadi 63. Nah, itu tadi sedikit pengenalan tentang integral, sifat-sifat integral, dan beberapa latihan soal tentang integral. Di video selanjutnya kita akan membahas tentang integral tertentu dan integral tak tentu. Terima kasih sudah nonton channel ini, like dan share jika bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di video selanjutnya.